Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan kita selalu dilimpahi dengan rahmat dan hidayahnya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, amin. Nah, di sini materi kita pada hari ini, pada siang hari ini, pada mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu analisis aktivitas investasi. Nah, kalau yang kemarin kita bahas aktivitas pendanaan, sekarang kita bahas aktivitas investasinya. Sebelum kita mulai materi, saya kasih overview sedikit ya. Jadi, kalau dalam persamaan dasar akuntansi, itu kita kan tahu bahwa harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, ketika kita melakukan analisis pendanaan itu kemarin ada pada posisi utang tambah modalnya ini. Jadi, ini ada dua ya. Ada dua komponen, yaitu harta atau aset pada sisi yang sebelah kiri. Terus kemudian pada sisi yang sebelah kanan itu ada utang plus modal. Nah, dalam analisis laporan keuangan, ini harta dan aset, semua klasifikasi itu akan kita bahas dalam analisis aktivitas investasi. Sedangkan pada posisi kanan, itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin dalam analisis aktivitas pendanaan. Nanti bisa diputar kembali ya videonya kemarin. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa hubungi saya ataupun bisa posting di forum. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai analisis aktivitas investasi yang meliputi semua harta atau aset yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasional. Jadi ini adalah sumber daya perusahaan yang mau kita bahas hari ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini saya share dulu. Nah, yang pertama dalam aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan, kita akan mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu current asset dan non-current asset. Current itu jangka pendek, sedangkan non-current atau long term itu jangka panjang. Current asset adalah sumber daya atau klaim terhadap sumber daya yang diekspektasikan bisa dijual atau ditagihkan atau yang bisa digunakan pada 1 tahun siklus operasi perusahaan. Yang bisa dijual contohnya apa? Persediaan. Dikumpulkan piutang atau yang ditagih. Nah, atau yang digunakan untuk 1 siklus operasi perusahaan contohnya apa? Kas. Jadi, di sini aset lancar itu adalah segala sesuatu sumber daya perusahaan yang bisa digunakan dalam 1 siklus operasi.
Nah, sedangkan yang jangka panjang adalah sumber daya atau klaim terhadap sumber daya yang kemungkinan dapat bermanfaat lebih dari satu siklus operasi atau lebih panjang lagi. Jadi tidak hanya 1 tahun, bisa setahun, 2 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan misalkan 20 tahun seperti gedung seperti itu. Nah, kita mulai dari klasifikasi yang pertama, yaitu current asset atau aset lancar. Yang pertama adalah kas, setara kas, dan likuiditas. Kas, kas adalah mata uang, koin, jadi mata uangnya itu bisa berbentuk uang kertas ataupun uang koin, ataupun jumlah deposito yang ada di akun bank, ataupun bisa juga cek, ataupun bentuk tabungan yang lainnya yang ada di bank. Jadi posisinya ini kas, setara kas itu sangat lancar ya, jadi bisa dimanfaatkan saat itu juga. Ketika perusahaan butuh beli bahan baku, ternyata bahan bakunya harus dibeli pakai tidak boleh secara kredit, harus kas, maka bisa menggunakan kas yang ada di bank ataupun kas di tangan. Misalkan butuh bayarin gaji karyawan, bisa juga mengambil dari deposito yang dicairkan, terus kemudian langsung didistribusikan kepada karyawan. Pada intinya, kas ini adalah yang bisa digunakan dalam satu siklus operasional perusahaan. Nah, jika ada kas yang dibatasi penggunaannya bagaimana? Misalkan gini, perusahaan punya kas 2 miliar, tapi 1 miliarnya itu rencananya mau dipakai untuk beli kendaraan 2 tahun lagi. Karena posisinya kendaraan yang sekarang masih bagus, tapi sebenarnya teknologinya itu sudah agak ketinggalan zaman. Kalau mau beli sekarang masih sayang, ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, 1 miliarnya yang itu tidak boleh diapa-apain, pokoknya itu untuk beli kendaraan. Maka kas yang dibatasi penggunaannya itu tidak boleh diklasifikasikan dalam aset lancar. Kenapa? Karena dia terbatas, tidak bisa digunakan untuk operasional. 1 tahun operasi perusahaan itu adalah klasifikasi aset lancar. Nah, kalau 2 tahun lagi baru bisa dipakai, walaupun itu posisinya berupa uang tunai atau berupa deposito, itu sama saja tidak bisa diklasifikasikan sebagai kas dalam posisi aset lancar. Dia harus dimasukkan di aset jangka panjang, tidak lancar. Nah, selanjutnya setara kas. Setara kas itu dalam jangka pendek investasi yang sangat liquid, jadi bisa sewaktu-waktu dikonversikan menjadi kas. Nah, atau bisa juga investasi yang mendekati jatuh temponya, dan itu tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Jadi, segala sesuatu yang dimiliki perusahaan dengan kriteria ini bisa disebut atau bisa juga diklasifikasikan sebagai setara kas dalam laporan posisi keuangan. Nah, kenapa kita harus melakukan analisis dan evaluasi terhadap klasifikasi dari investasi ini? Harus melakukan klasifikasinya, oh ini masuknya harus kas, ini masuknya setara kas, oh ini masuknya kas yang dibatasi penggunaannya. Itu tujuannya adalah untuk menilai likuiditas dari perusahaan itu ataupun solvabilitasnya, karena banyak ya efeknya antara posisi beda klasifikasi akan mengakibatkan perbedaan
analisis rasio, perbedaan analisis kinerja keuangan, seperti itu. Maka di sini kita harus bisa mengklasifikasikan komponen aset itu secara tepat. Nah, ini juga untuk tujuan keterbandingan juga. Jangan sampai kita salah analisis sehingga salah untuk investasi. Harusnya antara A dan B lebih bagus B, tapi karena kita tidak menganalisis kebijakan akuntansinya, apakah benar posisi klasifikasi komponen keuangannya, sehingga kita salah mengambil keputusan ketika kita melakukan analisis rasio ataupun analisis komparatif, oh ternyata bagusan A. Padahal nilai intrinsik kenyataannya lebih bagus B. Nah, kita mencegah terjadinya kesalahan seperti itu. Maka kita harus mengklasifikasikannya secara tepat. Kalau ada yang kurang relevan, harus kita sajikan kembali. Nah, terus kemudian analisis dari kas atau setara kas di sini untuk mengurangi resiko likuiditas sehingga kita menolak investasi jangka pendek. Kenapa? Jadi, ini ketika kasnya perusahaan itu sangat besar, biasanya ada kas yang menganggur. Nah, kas yang menganggur ini oleh manajer keuangan biasanya dialihkan untuk membeli investasi jangka pendek. Tujuannya apa? Agar perusahaan mendapatkan imbal hasil yang sesuai daripada kasnya dibiarkan menganggur. Nah, kondisi inilah yang harus kita evaluasi. Nah, kas dan setara kas pada beberapa kondisi dibutuhkan untuk mensupport, mendukung, atau untuk jaminan bahwa dia mampu memenuhi likuiditas dan solvabilitasnya. Jadi dia itu bisa bayar utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, biasanya itu sebagai jaminan dilihat kas dan setara kasnya. Nah, setelah kas, aset yang paling likuid adalah piutang. Nah, piutang ini merupakan sejumlah tagihan yang muncul karena adanya penjualan barang atau jasa ataupun peminjaman uang kepada pihak lain. Nah, bisa juga ini merupakan perjanjian secara lisan kepada pelanggan. Jadi pelanggannya dia membeli secara kredit, iya nanti saya lunasi 1 bulan lagi. Bisa juga seperti itu. Nah, ini sedangkan untuk notes receivable ini lebih merujuk pada pernyataan formal dari pelanggan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu atas pinjamannya. Jadi ini lebih kepada wesel, piutang wesel. Jadi pelanggan membeli barang secara kredit, biasanya kan cuma perjanjian secara oral ya, secara lisan saja. Nah, kalau notes receivable itu wesel itu lebih perjanjiannya itu secara tertulis. Saya akan membayar atas barang dagangan yang saya ambil dari toko Abadi pada tanggal ini. Seperti itu. Itu contohnya. Nah, ketika kita melakukan analisis, kita harus melakukan penilaian juga, melakukan valuasi terhadap piutang dari perusahaan itu. Nah, piutang itu harus disajikan pada
net realizable value-nya. Jadi nilai bersih yang bisa direalisasikan. Nilai bersih yang bisa direalisasikan dari piutang adalah jumlah piutang yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan kerugian piutang tak tertagih. Nah, disinilah biasanya dalam akuntansi kita membuat dua metode pencatatan ya, ada pencatatan langsung dan tidak langsung. Kita menggunakan langsung itu ketika ada kerugian benar-benar terjadi, kita akan membuat jurnal beban kerugian piutang pada piutang. Tapi kalau metode cadangan, metode tidak langsung, berarti setiap periode kita akan membuat jurnal pencadangan kerugian piutang. Nah, secara akuntansi yang menganut prinsip kehati-hatian, maka sebaiknya atau yang lebih disukai preferensinya itu metode tidak langsung. Jadi dilakukan pencatatan kerugian piutang secara periodik. Nah, bagaimana mekanisme alokasi berapa kerugian piutang secara periodik ini? Biasanya manajemen melakukan estimasi dari kerugian piutang yang diderita perusahaan berdasarkan pengalamannya, terus kemudian dari customer kondisinya kayak gimana, posisi customernya itu dia dalam posisi keuangan yang baik atau tidak, terus kemudian ekspektasi ekonomi dan industri seperti apa, terus kebijakan untuk pengumpulan piutangnya bagaimana. Misalkan untuk penjualan kredit, syarat termin pembayarannya adalah 2/10 N30. Berarti untuk piutang yang dalam rentang waktu 0 sampai 30 hari itu masih bisa tertagih tepat waktu. Tapi kalau sudah lewat 60 hari, oh berarti ini klasifikasinya sudah agak meragukan. Misalkan 5% dicadangkan. Oh, telat 90 hari kok, lebih meragukan lagi. Harusnya 10% dicadangkan, seperti itu. Jadi kita harus lihat kebijakan dari perusahaan yang kita evaluasi, yang kita analisis itu. Nah, selanjutnya penilaian kualitas laba biasanya dipengaruhi dari analisis piutang dan pengumpulannya. Jadi, ketika kalian di pertemuan kedua, kita bahas mengenai analisis rasio, salah satunya adalah rasio perputaran piutang. Nah, rasio perputaran piutang ini juga digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas laba dari perusahaan. Apakah benar labanya itu bisa ditagihkan? Gimana kalau labanya itu ternyata sebagian besar berbentuk piutang, dan piutangnya ternyata sebagian besar dari customer yang bermasalah, berarti kan kualitas labanya buruk. Akan lebih baik kalau kita investasi pada perusahaan yang lebih, walaupun penjualannya tidak terlalu besar seperti perusahaan A misalkan, tapi dia labanya itu berupa kas, piutangnya hanya sedikit. Nah, itu kualitas labanya lebih baik. Ataupun kalau punya piutang itu rasio perputaran piutangnya rendah. Jadi, pada bagian piutang, seorang analis harus memperhatikan perubahan dari kerugian piutangnya, kemudian hubungkan dengan tingkat penjualannya, kemudian hubungkan lagi dengan kondisi pasar dan industri. Nah, dua hal yang menjadi fokus utama itu harusnya adalah resiko penagihan. Yang kedua adalah authenticity receivable. Itu adalah
keotentikan dari piutang itu. Jangan-jangan piutang itu sebenarnya tidak ada, tidak otentik. Kenapa? Karena itu hanya untuk mengejar target laba saja. Sebenarnya nggak ada penjualan, barangnya dikirimkan ke cabang-cabang. Di jurnalnya penjualan, padahal itu hanya nitip karena untuk mencapai target akhir periode. Jadi di sini kita harus benar-benar hati-hati untuk mengevaluasi piutang dari perusahaan. Bagaimana resikonya? Jangan-jangan nanti tidak tertagih. Yang kedua, jangan-jangan nanti piutangnya fiktif. Sehingga kita harus melakukan beberapa hal. Untuk resiko kerugian, di sini kita bisa menggunakan beberapa alat analisis. Yang pertama, menentukan piutang kompetitornya. Jadi misalkan kita ingin mengevaluasi perusahaan air minum. Kita lihat, oh air minum ada Aqua, ada Cleo, ada Club. Nah, ketika kita lihat laporan keuangannya, kita lihat juga piutangnya itu berapa persen dari penjualan. Nah, kita bandingkan nih 3 perusahaan. Nah, kalau misalkan dia berada pada nilai rata-rata, oh berarti masih wajar lah piutangnya. Tapi kalau ternyata dia itu rasio piutang terhadap penjualannya sangat tinggi dibandingkan dengan perusahaan kompetitor, maka kita wajib mewaspadainya. Yang kedua, langkah yang bisa kita lakukan adalah melihat konsentrasi pelanggannya. Risiko tidak tertagih akan lebih tinggi ketika piutang terkonsentrasi pada sedikit pelanggan. Misalkan pelanggannya cuma 5. Jadi ketika salah satu pelanggan pilot atau bangkrut, otomatis perusahaan akan terdampak secara signifikan dibandingkan dengan perusahaan yang pelanggannya ada 100 atau ribuan. Ketika salah satu pilot, ya udah masih tetap bisa berjalan gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan investigasi terhadap pola umur piutangnya. Apakah banyak yang umur piutangnya itu lebih panjang dari periode jatuh tempo, ataukah banyak yang jatuh tempo tepat waktu, seperti itu. Terus selanjutnya kita menentukan porsi piutang sehingga dia bisa mengambil piutang kembali. Jadi limit kreditnya berapa pelanggan itu. Nah, itu juga untuk mengurangi resiko. Terus kemudian kita menganalisis juga adanya diskon, retur, kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan piutang itu. Apakah mencukupi atau enggak untuk meningkatkan rasio perputaran piutang. Nah, sedangkan untuk otentitas piutang, jadi keaslian piutang, kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita mereview kebijakan kreditnya. Apakah ada perubahan kebijakan kredit? Terus kemudian mereview kebijakan returnya. Apakah ada kebijakan retur? Misalkan kebijakan returnya sangat longgar di akhir-akhir periode. Berarti kemungkinan sebenarnya tidak ada penjualan di situ. Dia hanya mengirimkan barang itu ke cabang-cabang. Terus nanti setelah periode tutup buku, sudah masa audit sudah selesai, jangan-jangan barangnya dikembalikan lagi ke perusahaan kita. Nah, kita harus mereview kebijakan retur ini kayak gimana. Terus kemudian mereview juga kontingensi pada piutang. Adanya kontingensi. Ada beberapa skema di masa depan yang mempengaruhi kontingensi perusahaan terhadap piutang apa enggak. Nah, terus kemudian ini ada juga pola
Securitization of receivable. Maaf ya, agak belibet ngomongnya. Nah, di sini atau yang dikenal dengan istilah factoring itu adalah suatu kondisi ketika perusahaan menjual sejumlah piutangnya kepada pihak ketiga. Nah, piutang itu bisa dijual dengan atau tanpa recourse. Nah, jadi bisa menggunakan recourse atau tanpa menggunakan recourse. Nah, ketika penjualan piutang itu dengan recourse, maka tidak serta-merta dia mentransfer resiko dari kepemilikan piutang itu. Kalau dengan recourse, sehingga ketika perusahaan itu menjual piutang dengan recourse, kita tidak bisa langsung menghapuskan piutang itu dalam laporan posisi keuangan, karena kita juga menjamin kalau misalkan pihak ketiga tidak bisa menagih piutang tersebut, kita yang akan ditagih oleh pihak ketiga karena dengan recourse. Beda halnya kalau tanpa recourse. Kalau tanpa recourse, begitu kita butuh uang, kita jual piutang, entah pihak ketiga itu bisa nagih kepada pelanggan ataupun entah tidak, kita udah lepas tangan. Nah, yang kondisi yang without recourse itulah yang bisa kita hapuskan dalam laporan posisi keuangan. Nah, jadi ini ya ketentuannya untuk sekuritisasi dengan recourse, baik itu tipe apapun, maka penjual harus mencatat aset dan kompensasi kewajiban sejumlah yang difaktoringkan, yang sejumlah yang dalam istilahnya bahasa Indonesia itu dianjak piutang. Nah, sedangkan untuk sekuritisasi tanpa recourse, maka penjual bisa menghapuskan piutang dari laporan posisi keuangan seperti yang saya jelaskan tadi. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke current asset tipe lainnya, yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu merupakan pembayaran lebih awal dari barang atau jasa yang belum diterima manfaatnya pada periode akuntansi saat ini. Contohnya sewa, asuransi, terus kemudian pajak properti, dan lain-lain. Nah, ada dua isu yang harus kita analisis. Yang pertama, untuk untuk alasan ekspediensi, jadi alasan untuk pembayaran biaya dibayar di muka itu biasanya atau pada beberapa kasus itu diklasifikasikan sebagai current, padahal dampaknya besar seperti warrant. Terus kemudian ada perubahan substansi secara substansial enggak pada biaya yang dibayar di muka ini. Khawatirnya nanti biaya dibayar di mukanya itu sebenarnya bukan biaya dibayar di muka, harusnya itu memang menjadi beban, tapi diklasifikasikan menjadi biaya dibayar di muka. Jadi ada suatu kondisi yang pengeluarannya cukup besar, karena cukup besar dan itu terkait dengan kerugian. Nah, karena perusahaannya itu khawatir kinerjanya itu dinilai buruk oleh pemegang saham ataupun pemeringkat kredit, sehingga dia itu mengeluarkan sejumlah sumber daya yang besar itu seharusnya menjadi beban, tapi sama perusahaan diakui sebagai biaya dibayar di muka. Nah, kita harus hati-hati dengan skema ini. Nah, yang selanjutnya adalah
persediaan. Nah, persediaan adalah barang yang tersedia untuk dijual. Bisa juga ini utamanya dalam kondisi dalam suatu siklus operasi normal perusahaan. Nah, sedangkan expensing-nya, pembebanannya, itu memperlakukan biaya persediaan itu seperti biaya periodik. Dilaporkan ketika periodenya terjadi. Sedangkan untuk kapitalisasi itu memperlakukan biaya persediaan seperti produk cost. Jadi biaya yang melekat pada produk. Nah, dikapitalisasikan sebagai aset dan ini mempengaruhi pendapatan dari penjualan di masa yang akan datang. Boleh. Nah, terus di sini untuk persediaan ini kita bisa menggunakan beberapa metode. Bisa menggunakan FIFO, ada yang menggunakan maaf ya. Jadi kalau di Indonesia itu hanya boleh FIFO dan average. Nah, tapi dalam prakteknya masih ada yang menggunakan LIFO, ada FIFO, ada rata-rata, ataupun yang lainnya. Nah, kita sekarang akan bahas apa bedanya FIFO dan LIFO ataupun average terhadap laba perusahaan dan efeknya terhadap analisis. Nah, di sini untuk FIFO, biaya pokok penjualan, HPP ya, harga pokok penjualan, itu menggunakan biaya yang dulu. Sedangkan persediaan akhir menggunakan biaya yang sekarang, recent cost. Nah, sedangkan untuk LIFO, HPP-nya dia menggunakan recent cost, sedangkan persediaan akhirnya dia menggunakan biaya yang dulu. Nah, efeknya apa pada laba? Maaf, ini masih average ya. Jadi FIFO, LIFO, average. Sedangkan ketika average itu, ketika sebuah unit persediaan itu terjual, maka dia menggunakan biaya rata-rata setiap unitnya sebagai HPP. Nah, jadi di sini HPP dari barang yang tersedia dijual dibagi dengan jumlah barang yang tersedia pada saat tanggal penjualannya. Nah, ini sebuah ilustrasi. Jadi, sebuah perusahaan memiliki persediaan sejumlah 40 dengan harga 500 pada 1 Januari. Nah, selama tahun tersebut, perusahaan membeli lagi barang 60 unit dengan harga $600. Maka, barang yang tersedia dijual adalah 100 unit. Dengan harga, ini ya, 40 kali 500 harganya 20.000, 60 kali 600 harganya 36.000. Jadi totalnya adalah 56.000. Nah, kemudian 30 unitnya terjual seharga 800 setiap jadi setiap barangnya terjual dengan harga 800 sehingga pendapatan totalnya adalah 24.000. Nah, kita akan cek ketika kita menggunakan FIFO, maka ini persediaan awal 20.000. Pembelian tadi 36. Berarti COGS-nya, HPP-nya menggunakan
harga yang 30 dikalikan 500, jadinya 15.000. Kalau LIFO 20.000 pembeliannya sama ya, semua metode harga belinya sama. Yang berbeda adalah HPP-nya. Kalau LIFO 18.000 diperolehnya dari adik, pembelian yang kedua. 30 dikalikan 600, jadinya 18.000. Sedangkan average itu 20 ditambah 36, jadinya adalah berapa? 56 dibagi dengan jumlahnya, rata-ratanya. Ketemunya nilai. Jadi 56 ya, 56 dikalikan barang yang terjual adalah 30. 30 kalikan 50. 560, jadinya 16.800. Nah, ending inventory-nya ini pakai harga yang, kalau FIFO pakai harga yang akhir, kalau LIFO harga yang awal, kalau ini harga yang rata-rata. Dari sini, maka penjualannya sama, COGS-nya beda. Maka hasilnya, gross profit-nya beda. FIFO-nya lebih tinggi, gross profit-nya. LIFO-nya labanya lebih rendah, sedangkan average di antara itu. Nah, biasanya LIFO ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin membayar pajaknya lebih rendah. Namun demikian, untuk aturan konsistensi, antara laporan pajak, laporan akuntansi itu tidak boleh berbeda. Jangan sampai untuk laporan akuntansi menggunakan FIFO, untuk laporan pajak menggunakan LIFO, itu juga tidak boleh secara aturan akuntansi ataupun sebagai dasar analisis. Nah, sekarang kita akan bahas economic profit sama holding gain. Nah, pada periode harga yang terus naik, FIFO akan menghasilkan profit yang lebih tinggi daripada LIFO. Karena apa? Karena biaya HPP-nya lebih rendah. Sehingga ketika ditandingkan dengan harga pasar ataupun revenue-nya, pendapatan penjualannya, itu akan kurang relevan. Nah, inilah yang disebut dengan FIFO's phantom profit. Jadi, profitnya itu kurang mencerminkan kondisi yang saat ini. Kenapa? Karena HPP-nya itu diambil dari harga yang pertama kali. Jadi, harga historis yang kurang mencerminkan kondisi pasar saat ini. Nah, jadi, sebenarnya laba kotor FIFO itu adalah penjumlahan dari dua komponen, yaitu economic profit dan holding gain. Laba ekonomik dan holding gain. Keuntungan menyimpan barang tersebut. Nah, economic profit diperoleh dari tadi kita menjual 30 unit ya, dari contoh ini. Kita menjual 30 unit, economic profit harganya saat ini itu adalah 800. Harga penjualan, harga barang saat ini ketika dia membeli di pasar 600. Berarti 30 dikalikan 800 dikurangi 600 itu adalah economic profit. Nah, sedangkan holding gain adalah laba karena dia menyimpan barang tersebut. Oke, kita kembali lagi. 30 unit yang terjual, harga saat ini 600, harga dulu ketika kita pertama kali memiliki barang itu sebelumnya adalah 500. Berarti holding gain-nya, laba karena kita menyimpan barang adalah 30 unit dikalikan 600 dikurangi 500. Itu ya, jadi ketemunya ini. Nah, economic profit-nya 6.000, holding gain-nya
3.000. Jadi kalau ditambah 9.000. Cocok ya, 9.000 labanya. Jadi laba Vivo itu diperoleh dari penambahan dua hal, economic profit dan holding gain. Nah, sekarang kita ke LIFO. Nah, biasanya perusahaan itu menggunakan LIFO pada kondisi yang terpisah. Jadi, ketika kuantitas persediaan itu berkurang, setiap biayanya itu match. Jadi, setiap pengurangan itu match sama kondisi pasar saat ini. Nah, pada periode harga yang naik, kondisi inflasi, itu profitnya juga mengalami inflasi yang selaras. Nah, kita akan menganalisis persediaan. Kita harus menyajikan kembali penggunaan metode LIFO kepada Vivo. Yang pertama, kita akan membalik nilai persediaan LIFO, terus kemudian kita akan menambahkan biaya pajak yang seharusnya dibayarkan, terus kemudian return earning-nya kita tambahkan dengan pembalikan LIFO. Nah, pembalikan LIFO ini adalah jumlah di mana biaya sekarang atau biaya saat ini itu dilaporkan pada kondisi persediaan LIFO. Jadi ketika kita ingin melakukan analisis membandingkan laba perusahaan, kita harus melakukan pembalikan LIFO dulu kalau perusahaannya menggunakan LIFO. Nah, sekarang kita lanjut dari persediaan kepada aset tetap. Nah, definisi dari aset tetap itu adalah sumber daya yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang. Nah, aset jangka panjang ini itu meliputi dari aset tetap seperti bangunan, tanah, kendaraan, peralatan, bisa juga dalam bentuk aset tidak berwujud seperti paten, hak dagang, terus kemudian copyright, goodwill, bisa juga beban yang ditangguhkan seperti biaya R&D, terus kemudian natural resources, dan lainnya. Nah, kapitalisasinya, proses kapitalisasi dari aset tetap ini itu adalah menunda biaya terjadinya pada periode ini ke beberapa periode yang diekspektasikan menerima manfaat dari aset tersebut, pemanfaatan aset tersebut. Jadi, sebuah biaya bisa dikapitalisasi jika memenuhi kriteria yang pertama, terjadi dari kejadian masa lalu. Yang kedua, bisa diidentifikasi dan kemungkinan membawa manfaat di masa yang akan datang. Yang ketiga, hak kepemilikan, pengendalian terhadap keuntungan di masa yang akan datang itu dipegang oleh perusahaan. Jadi ada 3 ya. Misalkan gini kondisinya. Perusahaan teknologi, dia mengembangkan suatu teknologi, biaya R&D-nya itu besar, misalkan 1 triliun untuk investasi, ternyata gagal. Maka dia tidak boleh masuk sebagai aset tangguhan biaya R&D, harus langsung masuk sebagai beban pada periode tersebut. Beda kasusnya ketika R&D tersebut
berhasil, maka ia bisa diakui sebagai aset. Itu ya. Jadi kapitalisasi harus memenuhi 3 kriteria ini. Jika tidak salah satunya, maka tidak bisa dikapitalisasi. Contohnya lagi, ada perusahaan tambang melakukan pengeboran minyak, misalkan kayak Lumpur Lapindo itu. Ketika perusahaannya Bakri itu mengebor Lapindo, terus saat itu ternyata gagal, malah terjadi ledakan lumpur yang meluap sampai sekarang itu, berarti pada saat itu tidak bisa diakui sebagai R&D, biaya R&D di komponen aset, tapi dia harus masuk di beban karena gagal, tidak bisa mendapatkan sumber minyak, tidak bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang, walaupun biayanya besar, seperti itu ya. Jadi, kapitalisasi aset jangka panjang harus memenuhi 3 kriteria ini. Nah, sekarang alokasi. Alokasi itu adalah proses secara periodik membebankan biaya yang ditangguhkan kepada satu atau lebih masa manfaat yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Nah, secara terminologi bahasa, kita mengenal bahasa akuntansi ya, kita mengenal istilah depresiasi untuk aset tetap, amortisasi untuk aset tidak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Nah, sekarang kita ke impairment. Impairment atau penurunan nilai itu adalah proses penurunan nilai aset. Jadi kita membuat jurnal penurunan nilai aset ketika diekspektasikan bahwa arus kasnya itu lebih rendah daripada nilai bukunya. Jadi misalkan kita punya gedung, gedungnya itu 50 miliar, sudah disusutkan 20 miliar, tinggal 30 miliar. Ternyata beberapa bagian gedung itu retak-retak, sehingga sebenarnya kalau dijual itu nggak sampai segitu cash flow-nya, nggak sampai 30 miliar. Karena retak-retak adanya gempa itu, sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau misalkan dijual lagi nilainya tinggal 25 miliar karena tetap ada gempa. Nah, berarti di situ ada penurunan nilai. Kita harus menuliskan itu pada jurnal impairment-nya. Nah, ada 2 distorsi yang biasanya terjadi ketika proses penurunan nilai. Yang pertama, bias karena adanya konservatif ketika melakukan penilaian aset jangka panjang. Contohnya, tadi gedungnya 30 miliar nilai bukunya. Nah, karena gempa jadi 25 miliar, itu pasti dicatat. Tapi ketika gedung, terus kemudian posisinya 30 miliar. Padahal sebenarnya kalau dulu sih gedung itu memang 30 miliar, kondisi waktu dibangun tidak strategis, sekarang strategis di jalan protokol utama misalkan. Harusnya nilai gedung kan semakin naik, itu tidak dicatat. Nah, bias konservatif inilah yang mengakibatkan distorsi. Ketika rugi dicatat, ketika laba nggak dicatat. Nah, seperti itu penyebab distorsi dari impairment. Yang kedua adalah besarnya efek transitory dari pengakuan penurunan nilai aset terhadap net income-nya. Jadi ketika ada penurunan nilai, otomatis mempengaruhi net income perusahaan yang cukup besar. Kita sekarang ke
plan aset, dan sumber daya alam. Jadi, sumber daya ini biasanya untuk aset, plan aset, itu tangible, jadi berwujud, aktif digunakan untuk operasi, diekspektasi bermanfaat untuk periode yang akan datang. Ini bisa terdiri dari properti, plan, equipment, jadi peralatan. Kenapa plan ini masuk? Bisa tetap. Contoh, perusahaan sawit, perusahaan minyak, misalkan minyak sawit. Perusahaan minyak sawit mempunyai kebun sawit beberapa hektar. Nah, kebun sawit itu kan ada pohon sawitnya. Pohon sawit kan tidak mungkin 1 tahun berbuah habis itu ditebang, tanam lagi. Kan dia bisa dimanfaatkan lebih dari 1 tahun. Nah, plan tanaman itu juga bisa masuk dalam kategori aset tetap. Jadi aset tetap itu tidak hanya tanah, kendaraan, peralatan, tapi juga tanaman juga bisa menjadi aset tetap. Lihat dulu kondisi dan kriterianya terpenuhi apa enggak dari aset tetap. Nah, di sini untuk biaya akuisisinya itu adalah harga beli dan semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset itu sampai siap digunakan itu. Jadi harga beli ditambahkan semua pengeluaran itu menjadi biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi ini termasuk beban bunga ataupun diskon kas. Beban bunga kenapa? Misalkan gedung dibangun menggunakan biaya pinjaman dari bank. Ketika kita bayar bunga bank berarti itu termasuk dalam harga perolehan gedung, seperti itu. Jadi tapi kita harus bisa memisah apakah biaya finansial itu terkait dengan suatu aset tetap apa tidak, itu harus kita evaluasi. Nah, analisis ini, valuasi itu untuk valuasi aset tetap akan lebih objektif kita menggunakan biaya historis. Ini lebih menganut pada prinsip konservatisme dan akuntansi dari uang yang diinvestasikan pada aset tersebut. Tapi ada juga beberapa kelemahan dari historical cost. Yang pertama, laporan posisi keuangan tidak merefleksikan nilai pasarnya. Iya, dulu kita bangun gedung habisnya 20 miliar. Apakah sekarang kalau kita membangun gedung yang sama itu nilainya 20 miliar juga? Pasti enggak, lebih tinggi mungkin. Bisa juga lebih rendah, tergantung kondisinya. Terus kemudian yang kedua, kurang relevan untuk menilai replacement value-nya. Jadi nilai penggantinya itu enggak relevan. Kalau 20 miliar gedung disetarakan dengan kondisi penggantinya itu kurang relevan. Terus tidak bisa dibandingkan antar perusahaan. Kenapa? Perusahaan A membangun gedung 20 hektar, harganya 20 miliar. Perusahaan B membangun gedung 10 hektar, tapi nilainya bisa sampai 100 miliar. Jadi, kalau dilihat ukuran gedungnya kan perusahaan A lebih bagus, tapi kok nilainya lebih tinggi yang B, kayak gitu. Sehingga tidak bisa diperbandingkan antar perusahaan. Terus kemudian, itu juga tidak memasukkan nilai opportunity cost biaya kesempatannya.
Terus kemudian ini pengeluarannya, biaya pengeluarannya kurang merefleksikan nilai pembelian. Nah, kita sekarang bahas mengenai depresiasi. Depresiasi adalah proses mengalokasikan biaya dari sebuah aset tetap, baik itu gedung, kendaraan, peralatan, ataupun aset tetap lainnya pada periode akuntansi yang menerima manfaat dari penggunaan aset tersebut. Jadi, posisinya, misalkan bangunan nilai akuisisi apa tadi? Harga perolehan ditambah semua biaya untuk memanfaatkan aset itu sampai bisa dipakai. Itu biaya akuisisinya dicatat di laporan posisi keuangan. Nah, terus kemudian ketika dia sudah digunakan, itu akan menjadi biaya, dialokasikan expense ya, menjadi biaya di laporan laba rugi. Jadi, ketika belum digunakan itu masih dalam laporan posisi keuangan, ketika sudah digunakan masuk dalam laporan laba rugi. Nah, terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai depresiasi. Yang pertama adalah biayanya, biaya perolehannya berapa. Terus yang kedua adalah nilai residunya. Yang ketiga adalah umur ekonomisnya. Yang keempat adalah metode penyusutan yang digunakan. Nah, ini mengulang lagi ya pelajaran dasar-dasar akuntansi. Jadi, untuk metode garis lurus, kita menghitung biaya depresiasi adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Jadi, selama periode waktu penggunaan aset itu akan menghasilkan nilai yang sama. Sedangkan untuk double declining balance method itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita akan menghitung tarif depresiasi 100% dibagi masa manfaat. Ini adalah tarif ketika menggunakan garis lurus, dikalikan 2, terus kemudian dikalikan dengan nilai buku pada awal periode. Sehingga metode double declining balance method ini mengabaikan nilai residu. Yang ketiga, kita bisa menggunakan jumlah unit produksi. Untuk menghitung nilai depresiasi menggunakan jumlah unit yang diproduksi, yang pertama kita menghitung tarifnya dulu. Tarif depresiasi per unit, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan estimasi dari jumlah unit yang bisa diproduksi. Tahap kedua adalah mengalihkan tarif depresiasi per unit dengan jumlah unit yang diproduksi pada suatu periode tertentu. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam ini natural resources atau wasting asset itu adalah hak untuk mengekstraksi atau mengkonsumsi sumber daya alam. Nah, sini untuk menghitung nilai perolehannya itu adalah total cost-nya, termasuk kegiatan eksplorasinya, pembangunannya, terus kemudian jumlah itu semua dibagi selama periode masa manfaatnya. Oke. Nah, di sini untuk menghitung depresi dari sumber daya alam, depresi itu
dihitungnya berdasarkan metode depresiasi jumlah unit produksi mirip. Jadi kita akan menghitung rate-nya dulu, tarifnya. Tarifnya adalah biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan jumlah kapasitas total yang dimilikinya berapa unit, kemudian tarif itu dikalikan dengan jumlah produksi pada suatu periode tertentu. Nah, di sini, ketika kita melakukan analisis terhadap depresiasi dan depresi, yang pertama adalah mengevaluasi alasannya menggunakan dasar metode itu apa. Umur ekonomisnya apakah itu sudah wajar atau belum. Terus kemudian dasarnya untuk mendepresiasi itu sudah sesuai atau belum. Tadi ya, kriterianya untuk bisa diakui sebagai aset ada 3, itu sudah terpenuhi apa enggak. Terus kemudian kita harus melakukan review ketika ada perubahan masa manfaat dari aset. Nah, kalau misalkan terjadi kok perubahan masa manfaat dari aset kok berkali-kali ya, ini benar apa enggak sih aset tetapnya ini? Seperti itu. Terus kemudian kita harus mengevaluasi kecukupan dari depresiasi, rasio depresiasi terhadap total aset, ataupun menghubungkan faktor yang lainnya yang saling terkait. Kemudian kita harus menganalisis umur dari asetnya yang meliputi total masa manfaat dari aset itu, kemudian umur rata-rata, kemudian kira-kira masih berapa rata-ratanya. Jadi kita harus mengevaluasi 4 hal ini. Nah, sekarang yang terakhir adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu tidak ada substansi secara fisiknya, tidak ada. Terus kemudian biasanya digunakan untuk hak istimewa atau eksklusif, misalkan hak dagang. Terus kemudian biasanya diperoleh untuk kepentingan operasional, contohnya hak paten. Bermanfaat, ini masa manfaatnya agak susah untuk ditentukan. Nah, contohnya di sini paten, hak dagang, kemudian goodwill, dan lain-lain. Nah, ini dicatat sebesar biayanya, termasuk biaya pembelian, biaya untuk legal hukumnya, terus biaya untuk pendaftarannya ke Kemenkumham ataupun pejabat yang lain yang terkait. Nah, untuk analisis aset tidak berwujud ataupun goodwill, kita melakukan 4 langkah ini. Yang pertama, mencari apakah ada aset tidak berwujud ataupun goodwill yang tidak tercatat atau salah nilainya, atau biasanya ini itu off balance sheet ya, tidak tercatat dalam laporan posisi keuangan. Ada nggak perusahaan itu punya nggak goodwill atau yang lainnya yang salah catat ataupun tidak terekam dalam laporan posisi keuangan. Terus kemudian yang kedua, mengevaluasi super earning as evidence of goodwill. Jadi adanya laba itu menjadi goodwill. Jadi misalkan perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, labanya itu kurang realistis, maka
maka harusnya itu bukan dicatat sebagai laba yang mengakibatkan super earnings, tapi harusnya dicatat sebagai goodwill. Terus yang ketiga, kita harus mereview periode amortisasinya. Jangan sampai terjadi bias, amortisasinya kurang, sehingga ada adjustment atau penyesuaian pada akhir masa manfaatnya itu yang tidak boleh. Terus kemudian mengakui goodwill pada periode waktu yang terbatas. Apapun keuntungan yang diperoleh dari lokasinya, dominasi pasarnya, terus kemudian kondisi atau keunggulan kompetitifnya, kemampuan salesnya, penerimaan produknya, itu harusnya diamortisasi. Contohnya, kalau kita tahu HP Nokia ada beberapa dekade yang lalu dia merajai pasar, goodwill-nya sangat bagus. Tapi kan juga tidak berlaku selamanya. Kondisi bisnis pasti akan berubah. Sekarang Nokia meredup, ganti yang tertinggi misalkan Samsung, Oppo, Xiaomi, Apple, kayak gitu. Itu dulunya tidak diprediksi, goodwill-nya lebih bagus yang Nokia, tapi kondisi bisnis kan cepat berubah, sehingga kita sebagai seorang analis harus mengevaluasi goodwill itu menjadi masa yang terbatas, masa manfaatnya dia terbatas. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Itu ya, kita bahas mengenai analisis aktivitas investasi. Panjang sekali, banyak hal yang terkait dengan aktivitas investasi dari perusahaan. Ada beberapa bagian juga yang perlu kalian pertajam lagi dalam melakukan analisis aktivitas investasi. Nanti bisa dipelajari lagi dalam buku referensinya. Semoga sedikit yang saya jelaskan ini bisa menambah pemahaman kalian mengenai proses analisis laporan keuangan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan juga tetap jaga prokes dimanapun berada. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.